Mari kita lihat firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Ibrani. Kita akan lihat kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-14 dengan tema khotbah hanya sebagai penumpang di bumi ini. Ya, saya dan saudara hanya numpang tinggal di dunia ini. Jadi kita akan lihat, saya akan menyampaikan firman Tuhan hanya sebagai penumpang di bumi. Ibrani 13 ayatnya yang ke-14 kita baca bersama. 2, 3 mulai. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Firman Allah berkata kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Di mana? Di sini. Di sini itu di mana? Di bumi. Di dunia ini, kata firman Allah, ini bukan tempat tinggal kita yang selama-lamanya. Firman Allah berkata satu kelak nanti Allah akan menggulung bumi ini seperti kertas, lalu diganti dengan langit dan bumi yang baru. Itulah yang disebut dengan Yerusalem baru. Nah, kita bersyukur kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kita bisa ada, bisa hidup di dunia ini, semua karena kasih Tuhan. Bumi yang kita diami satu saat akan hilang, akan berlalu. Segala yang kita miliki pun semua akan lenyap dan akan hilang. Kita akan tinggalkan semua. Entah itu rumah kah, entah itu mobil, entah itu motor, apapun itu. Barang-barang berharga sekalipun, meskipun kita lihat ada tradisi orang-orang yang menaruh barang-barang berharga di dalam peti jenazah ketika saudara mereka mau dimakamkan, tetapi itu pun dia tidak menikmati. Jadi manusia sedang mencari tempat yang nyaman. Di bumi ini tidak ada tempat yang nyaman, dan ini hanya sementara. Kita berada di sini, kita sementara tinggal di sini 70, 80 sampai 80. Lebih daripada itu kemalangan dan kesengsaraan yang mewarnai. Kalau kita mencapai usia 70, bahkan sampai usia 80 kita ada dan tinggal di bumi ini, wah sangat puji Tuhan sekali. Nah, kita lihat di sini status kita di dunia ini hanyalah penumpang. Itu yang saya dan saudara mesti sadari. Tetapi meskipun kita hanya sebagai penumpang di dunia ini, kita hidup jangan seperti orang dunia. Betul kita tinggal di dunia, tapi pikiran dan karakter kita jangan seperti orang-orang dunia. Karakter dunia artinya adalah karakter yang dibenci Allah. Kalau orang dunia suka menipu, orang dunia suka melakukan tindakan-tindakan kejahatan, saya dan saudara juga jangan. Lalu kalau kita juga ikut seperti mereka, ya apa bedanya kita dengan orang dunia? Jadi status kita di dunia ini hanyalah sebagai seorang penumpang. Kita hanya memikirkan perkara-perkara surga. Firman Allah berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, perkara-perkara surga. Semua yang manis, semua yang sedap, sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semua itu, kata firman Allah. Jangan pikiran kita hanya dunia saja, berisikan pikiran-pikiran yang negatif saja. Kita tinggal di dunia yang sama, tetapi saya dan saudara memiliki karakter Kristus. Jadi kita mesti sadari kita hanya penumpang. Di dalam firman Allah 1 Petrus 1 ayat 17 di sana berkata, 1 Petrus 1 ayat 17 firman Allah berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Firman Allah berkata kita hanya menumpang di dunia ini. Banyak kali kelemahan kita berpikir bahwa hidup itu hanya di sini saja. Dia tidak berpikir yang di sorga. Karena itu saya dan saudara begitu rupa kita hidup dekat dengan Allah. Karena selain di sini, kita ada tempat yang paling luar biasa yang bernama sorga yang kekal. Kita punya tempat yang indah yang bernama Yerusalem yang baru.
Jadi saya dan saudara jangan kita berpikir hanya dunia. Tempat ini sementara. Jadi untuk itu kita tidak boleh larut di dalam pesona dunia ini. Dunia ini kadang pesonanya membuat kita terlena. Kita sampai lupa akan Tuhan. Karena daya tarik dunia ini begitu kuat sekali. Daya tarik dunia ini membuat orang lupa akan Tuhan, lupa akan ibadah, lupa mencari Allah, lupa sembahyang, dan lupa untuk terlibat di dalam pelayanan. Kenapa? Karena pesona dunia. Tarikan dunia itu membuat saya dan saudara bisa jauh dan lepas serta copot dari kasih Tuhan. Orang hanya pikir dunia, sehingga kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk mencari Allah bagi mereka semacam sulit. Kenapa? Karena pesona dunia. Yesus mengingatkan kita di dalam Lukas 21 ayat 34. Yesus ingatkan kita dengan satu kalimat, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerah. Begitu Yesus Kristus datang, kita menjadi heran dan kita menjadi kaget. Waktu Tuhan tiba, kita semua pada panik. Beberapa tahun yang lalu kita mendengar ada bunyi trompet di atas langit di beberapa negara. Woi, orang pada panik semua. Mereka mendengar ada semacam bunyi trompet di langit. Mereka berkata, tak lama lagi Tuhan akan datang. Ayo setia mencari Tuhan. Jadi saya dan saudara harus tahu kita hanya menumpang di dunia. Hidup kita jangan syarat oleh perbuatan-perbuatan daging. Yang berikut adalah kita punya tempat. Kita punya tempat yang bernama Yerusalem baru. Syukur kepada Tuhan, saya dan saudara oleh kasih dan anugerah Tuhan, kita punya satu tempat yang bernama Yerusalem yang baru. Wahyu pasal 21 ayat 23 berkata, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Kota itu begitu luar biasa sampai tidak perlu lagi cahaya lampu, tidak perlu lagi cahaya apapun dari buatan tangan manusia. Kita seperti memasang lampu, kita menyediakan untuk penerangan apapun itu tidak perlu. Di sana tidak perlu listrik, di sana tidak perlu genset, karena kemuliaan Allah yang akan memberikan terang pada kota itu. Jadi kita bersyukur karena kemuliaan Allah, kata Wahyu. Di situ dikatakan kemuliaan Allah akan memberikan terang. Bahkan ratap dan tangis tidak ada di sana. Tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Air mata dihapus. Hanya senang selama-lamanya, selama-lamanya. Sukacita yang mewarnai hidup kita. Oh, betapa indah tempat itu. Saya dan saudara di bumi menderita setiap hari, menangis. Menangis karena biaya anak sekolah, menangis karena kita sakit, menangis karena berbagai macam persoalan melanda rumah tangga dan hidup kita. Tetapi di sorga tangisan kita diubah menjadi sukacita yang luar biasa. Jadi itu yang kita harapkan. Jangan hanya pikir dunia, tempat ini sementara. Kita pikir sorga, tempat yang kekal selama-lamanya. Tidak ada orang sakit-sakitan tinggal di sana. Semua sakit disembuhkan. Kita semua sehat walafiat. Jadi sakit mata, sakit asam urat, sakit gigi, semua disembuhkan. Haleluya. Tempat itu adalah tempat orang sehat walafiat. Kenapa? Karena Kristus yang menjadi sukacita kita. Kristus yang menjadi Jehovah Rafa. Dia Allah penyembuh bagi saya dan saudara. Di sana kita lihat lantainya terbuat dari emas yang murni. Sangat indah tempat itu. Di sana kita lihat ada batu-batuan yang paling luar biasa. Ada permata yaspis, pokoknya dia jernih seperti kristal. Batu akik tidak laku di sana, saudara. Jadi kalau kita saya di bumi ini orang, berebutan harus
dipasang cincin batu akik. Di sorga tidak laku itu, tidak ada nilainya itu. Saking mulianya tempat itu, lantainya saja dari emas, lantainya saja dari emas murni, tembus pandang karena dia terlalu murni dan terlalu jernih. Kita bersyukur, kita di dunia, kita tinggal di rumah, rumah belum diplester, rumah belum dicor, kita jalan di atas tanah. Tapi sorga, rumah yang Tuhan siapkan bagi kita, kita injak emas murni. Haleluya. Jangan susah dan sedih hati. Jadi kita punya sorga. Yang pertama, saya dan saudara, kita harus ingat kita menumpang di bumi. Kita harus pikir sorga. Yang kedua, kita pikir sorga. Tempat ini sementara. Lihat orang-orang yang meninggal, semua tinggalkan segala sesuatu. Tinggalkan mobil anak-anak pakai, motor anak-anak pakai, tinggalkan usaha, semua. Kenapa? Karena memang sementara. Jadi saya dan saudara mari, tetapi ada yang perlu saya dan saudara mesti ada sorga. Karena itu kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Sorgalah tempat kita. Yang berikut adalah, sudahkah namamu dan namaku terdaftar di sana? Untuk sampai ke sana tentu tidak sembarangan. Dia ada semacam persyaratannya. Hanya mereka yang namanya terdaftar di sorga bisa masuk di dalam. Kita berdoa supaya nama kita terdaftar di sana. Dalam Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15, di sana menjelaskan bahwa orang-orang yang namanya terdaftar di sana di sorga, mereka bisa masuk ke sana. Saya dan saudara mari daftarkan dirimu. Lewat apa? Lewat kesetiaanmu, lewat engkau setia mencari Tuhan, lewat kelahiran baru, lewat apa lagi? Lewat baptisan air. Kita harus penuh Roh Kudus supaya nama kita terdaftar di sana. Ketika seorang bayi melahirkan di kota ini, maka dia langsung didaftarkan. Dari pihak rumah sakit memberikan semacam namanya ini, dia lahir panjang berapa, kemudian tingginya berapa, dia beratnya berapa. Lalu itu menjadi semacam rekomendasi juga buat kita. Nama lengkapnya siapa, kita bawa ke pencatatan sipil, kita catatkan akte lahirnya. Dia terdaftar dan sah menjadi apa? Dia menjadi warga Kota Sorong. Kenapa? Karena dia lahir di sini, besar di sini, hidup di sini. Maka KTP-nya pun adalah KTP Sorong, KTP kota ini. Maka dia berhak untuk menerima bantuan. Kita lihat orang mengikuti tes, tidak boleh orang-orang yang ber-KTP di luar Kota Sorong, karena mereka bukan warga di sini. Saya dan saudara mari kita hidup begitu rupa melayani Tuhan. Yang terakhir, apa yang membuat kita bisa lahir baru? Namamu ingin terdaftar di sorga, mesti lahir baru. Apa yang membuat kita bisa lahir baru? Yang pertama, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 berkata begini. 1 Yohanes 5 ayat 1 berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Yang pertama, saya dan saudara mesti percaya bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana saya dan saudara tidak percaya Kristus, nama kita mau terdaftar di sana? Kita mesti percaya, sebab oleh percaya saja saya dan saudara kita terima keselamatan itu. Yang berikut adalah dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus, Yesus Kristus, dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pertama percaya kepada Yesus, yang kedua percaya akan kebangkitan Kristus. Kita harus percaya bahwa Dia telah bangkit dan naik ke sorga, dan akan datang kembali menjemput saya dan saudara. Dan yang ketiga,
Ini yang bisa melahirbarukan kita supaya nama kita terdaftar. Yang pertama percaya Yesus, yang kedua percaya akan kebangkitan Kristus. 1 Korintus 2 ayat 3, 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yang pertama percaya Yesus, yang kedua harus percaya pada kebangkitannya. Dan yang ketiga adalah saya dan saudara sepenuh Roh Kudus. Jadi tetap saya dan saudara harus ingat, kita menumpang di bumi. Ada sorga tempat kita. Tempat kita bukan di sini. Betul, kita tinggal di sini, tapi hanya sampai 80. Firman Allah berkata 70 sampai 80 kalau kuat. Tapi ada tempat kita yang kekal selama-lamanya dan dia tidak akan pernah berakhir. Sorga. Jadi tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Biarlah Tuhan menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan, mengingatkan pada kami bahwa bumi ini bukan tempat tinggal kami selama-lamanya. Kami hanya numpang di sini. Satu saat kami akan pindah. Dan oleh sebab itu kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami. Ada sorga yang kekal, ada Yerusalem yang baru, tempat tinggal kami senang kekal selama-lamanya. Tuhan tolong kami, biarlah supaya nama kami terdaftar di sana dalam buku kehidupan itu, dan kami berlayak untuk terima sorga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami terima firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.